Cara mengelola keuangan warung dengan tepat. Nah, biasanya Ece ambil keuntungan 10% dari omset. Dari keuntungan tersebut harus bisa dibagi-bagi lagi supaya uangnya bisa diputar kembali dan warungnya makin berkembang. Dan rumus yang selalu Ece pakai adalah pendapatan atau omset dikurangi keuntungan hasilnya modal putar. Modal putar adalah modal yang harus diputar kembali supaya stok barang yang kemarin habis tersedia lagi. Nah, dari keuntungan itu akan dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, kebutuhan. Kedua, kewajiban. Ini kewajiban itu bisa jadi hutang atau cicilan ya. Yang ketiga, itu tabungan. Keempat, investasi. Kenapa kita harus berinvestasi? Arti dari investasi adalah menaruh atau menyimpan sebagian uang dan berharap mendapat keuntungan supaya kita dapat pemasukan lagi. Jadi, kalau terjadi sesuatu pada pemasukan kita yang utama, kita masih punya pegangan yang lain dari hasil investasi tadi. Nah, biar kalian gak bingung, Ece sudah buat tabel rinciannya, dan ini Ece buat 10 hari pendapatan ya guys. Ini adalah contoh tabel rinciannya dan Ece bikin selama 10 hari pendapatan karena rumusnya pemasukan dikurangi keuntungan, hasilnya modal putar. Jadi jika hari pertama Ece mendapatkan omset 1 juta dikurangi 10% dari omset, hasilnya 100.000. Nah, hasil dari 1 juta dikurangi keuntungan itu hasilnya 900.000 ini. Yang 900 ini Ece akan belanjakan kepada barang yang habis atau stoknya itu berkurang. Di hari berikutnya, Ece mendapatkan omset atau pendapatan itu 950.000. Dikurangi seperti biasa 10%, hasilnya 95.000. Dan ini hasil modal putarnya. Seperti biasa, Ece akan belanjakan kepada barang yang habis atau stoknya berkurang. Begitupun di hari-hari berikutnya. Dan total keuntungan Ece selama 10 hari adalah 960.000 yang ini. Nah, si hasil dari keuntungan selama 10 hari ini Ece akan bagi-bagi lagi ke 4 bagian. Di antaranya kebutuhan, kewajiban, tabungan, dan investasi. Ece akan bagi kebutuhan 50%. Ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing ya guys. Kewajiban 25%, tabungan 20%, dan investasi 5%. Nah, ini Ece sudah bagi-bagi sekian. Jadi kebutuhan itu mendapatkan 480.000, kewajiban 240.000, tabungan 192.000, dan investasi 48.000. Semoga kalian mengerti ya guys ya, dan semoga kalian paham. Ingat, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kewajiban kalian.